Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan untuk materi Shorof Al-Kafi ya, untuk materi Shorof Al-Kafi ya, dan kita sampai pada pembahasan masdar ya, atau isim yang terbentuk dari kata isim yang terbentuk dari fiil atau isim terbentuk dari kata kerja, gitu ya. Nah, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang masdar taukid ya, tentang masdar taukid atau untuk penegasan ya, masdar yang tujuannya untuk penegasan ya, masdar taukid. Dan ini kemarin sudah dibahas pembahasannya ya. Bagi yang mungkin masih bingung bisa disimak ulang ya rekamannya di pertemuan yang kemarin ya, sudah diupload di YouTube ya, Mufidah Academy. Baik, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam masdar yang selanjutnya, yaitu masdar marroh ya, masdarul marroh ya. Marroh itu maksudnya kali ya, kali bukan berarti maksudnya satu kali satu, itu bukan, maksudnya kali atau berapa kali gitu maksudnya ya. Kamarroh, misal ada pertanyaan, kamarroh korok tahadzal kitab, berapa kali kamu baca buku ini gitu. Jadi kali di sini bukan perkalian gitu, bukan, tapi kali ini maksudnya adalah seringnya atau intensitas berapa kali gitu, intensitas pengulangan pada kata kerja gitu. Nah, jadi masdar marroh ya, secara kasar itu adalah masdar yang fungsinya untuk menunjukkan berapa kali fiil itu dilakukan gitu. Berapa kali fiil itu terjadi gitu. Berapa kali tindakan itu dilakukan, berapa kali kegiatan itu terjadi gitu. Seorang sujud satu kali, seorang sujud dua kali, seorang sujud tiga kali misalnya itu. Nah, berapa kali? Nah, itu untuk menegaskannya itu atau memberikan keterangan berapa kali sih dia melakukan itu, maka menggunakan yang namanya masdar marroh. Ya, masdar marroh. Taib. Di sini Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala membuat definisi ya, atau memberikan definisi terkait masdar marroh ya. Sini dikatakan ya, huwa masdarun ya, dia adalah masdar ya dulu yang menunjukkan ya, yang menunjukkan ya, kenapa malah kesini layarnya, yang menunjukkan ya ala wuqu'il hadasi ya, ala artinya kepada ya, yang menunjukkan kepada ya, kepada apa ya, kepada wuqu'il hadasi ya, wuqu'il hadas ya, wuqu'il hadas itu maksudnya letak kejadian gitu ya, atau terlaksananya kejadian gitu, terlaksananya kejadian ya, terlaksananya kejadian ya, diartikan begitu saja karena lebih mudah dipahami ya, terlaksananya kejadian ya, hadas di sini maksudnya adalah kejadian atau ya, hadas di sini kejadian atau peristiwa ya, kejadian atau peristiwa ya. Kemudian
marrotan wahidah, satu kali, gitu ya, satu kali. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya ini tuh satu kali gitu, maka diberikanlah masdar marroh. Masdar marroh. Contohnya dorob tu dorbatan. Dorob tu dorbatan. Ya, saya memukulnya atau saya memukul satu kali pukulan. Gitu. Dorob tu dorbatan. Saya memukul satu kali pukulan. Jadi dorbatan di sini diartikan sebagai satu pukulan. Gitu. Ya. Satu satu pukulan. Gitu ya. Ya, kalau dorob tu saya memukul. Gitu ya. Saya memukul. Saya memukul satu pukulan. Nazartu nazratan. Nazartu saya melihat. Ya, saya melihat nazratan. Satu kali penglihatan atau satu kali pandangan. Satu kali pandangan. Ya, saya melihat satu kali pandangan. Nah, ya, jadi masdar marroh ya sekali lagi tujuannya adalah untuk apa? Menunjukkan bahwasanya fiil itu terjadi satu kali gitu. Nah, bedanya apa sama masdar taukid? Ya. Kalau masdar taukid ya itu bentuk kalimatnya dorob tuh misalnya ya. Dorob tuh dorban gitu ya. Dorob tuh dorban. Tapi kalau masdar marroh, dorob tuh dorbatan. Bedanya apa? Bedanya di akhirnya. Kalau masdar marroh, akhirnya itu tak marbutoh. Kalau masdar taukid, itu akhirannya tidak tak marbutoh. Gitu ya. Kalau yang dorob tuh dorbatan, itu diterjemahkan sebagai saya memukul satu pukulan. Saya memukul satu pukulan. Sementara kalau yang bawahnya dorok tu dorban, artinya saya memukul benar-benar mukul. Gitu. Saya memukul benar-benar mukul gitu. Jelas ya? Jadi saya mukul benar-benar mukul gitu. Benar-benar dengan pukulan gitu maksudnya. Gitu ya. Nazartu nazrotan. Ini kalau masdar marroh. Kalau masdar taukid gimana? Masdar taukid berarti jadinya nazartu nazron. Ya, ini kemarin kita bahas ya. Nazron. Saya melihat, benar-benar melihat. Gitu ya. Nah, jadi beda antara masdar marroh sama masdar taukid. Nah, kemudian kita lihat ya di bawahnya. Ya. Di sini ya dikatakan wayusahu ya minas sulasi ala wazni fa'lata dan dibentuk ya atau dibuat ya dibentuk masdar marroh maksudnya ini dibentuk atau dibuat gitu ya ya dari fiil sulasi. Fiil sulasi berarti fiil yang tiga huruf gitu. Dari fiil yang tiga huruf. Ala wazni ya dengan wazan fa'latan. Ya wazannya apa? Fa'latan. Ya wazannya fa'latan gitu. Jadi doroba dorbatan. Roka'a rok'atan. Nazara nazratan. Sajada sajadatan. Akala aklatan. Masaha mashatan. Gitu ya. Misal ya.
Saya tanya nih. Misalnya ada kata nasoro. Nah, berarti masdar marrohnya apa? Uti Hafsah. Halo? Halo? Nasrotan. Ulangi? Nasrotan. Nasrotan. Kemudian misalnya ada kata lagi misalnya ya. Apa namanya? Bentar, saya nyari fiil. Kasaro ya. Kasaro. Nah, Ukti Dewi, kira-kira kasaro jadinya apa? Master marroh. Kasrotan. Kasaro. Mudah ya. Jadi insya Allah bisa paham ya. Misal lagi apa? Misal ada ya. Belum kepikiran saya. Nah, contohnya ini ya dari Masdar Marroh ini sebenarnya banyak juga di dalam Al-Quran ya. Jadi, dalam Al-Quran itu biasanya uh, biasanya bentuknya itu marfu ya. Mungkin ada juga yang mansub ya. Tapi seringnya Masdar Marroh dalam Al-Quran itu bentuknya marfu. Maksudnya berharokat akhir apa? Berharokat akhir dhammah gitu ya. Contohnya di dalam surat apa? Contohnya dalam surat yang banyak itu kalau nggak salah surat ini, surat Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah. Ya, contohnya misalnya faida nufikha fisuri nafkhatun wahidah. Nafkhat. Ya. Ini dari nafakho, ya, dari kata nafakho ya. Nafakho ini kan nafakho. Nah, masdarnya itu kan nafkhotan, gitu ya. Ini nun ya, bukan tak. Hapus deh. Ya. Nah, masdarnya kan nafkhotan. Nah, tapi dalam surat Al-Ghasyiyah ini diletakkan i'rabnya sebagai isim marfu gitu ya. Fa'idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah gitu ya. Nafkhah di situ adalah masdar marrah ya, bentuk dari masdar marrah. Kemudian ada lagi apa enggak? Masalah ada dua tadi contohnya. Belum ada ya. Atau di surat ini juga ada sih kalau nggak salah. Di surat apa namanya? An-Nazi'at ya. An-Nazi'at itu juga ada ya, zajrah ya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Zajrah itu juga masdar marrah. Itu juga masdar marrah. Baik. Ya, insya Allah kalau misal mau mencari sendiri itu banyak ya, di dalam Al-Quran. Bisa dicari, pokoknya bentuknya wazannya seperti itu. Fa'latan wazannya. Tapi bukan berarti kedudukannya selalu mansub ya. Karena terkadang dia berposisi sebagai khobar ya. Kadang berposisi sebagai apa namanya yang lain gitu. Jadi makanya dalam Al-Quran tidak selalu dalam kondisi mansub. Nah, baik. Kemudian tasrifnya bagaimana? Masdar marrah ini, ya tasrifnya dorbatan, dorbataini, dorbatin, gitu ya. Dorbatan, dorbataini, dorbatin. Kalau misal rokatan, gimana jadinya? Pak Tri misalnya.
Tarsifnya jadi bagaimana? Kalau misal dari kata rok'atan, Di Ditranskrip seperti apa, Zat? nah ini misal dorbatan jadinya dorbata ini dorobati. Kalau misal Oh, rok'atan, rokngatan, rokngata ini rokngatin, rok'atin, ya. rokangatin. Nah, bisa rok'atin ya, bisa juga roka'atin. Nah, sebagaimana kata sajadah gitu ya. Sajadah itu bisa sajadatan, sajadata ini sajadati. Bisa juga seperti itu. Taib. Nazratan. Ufti Hafsah. Gimana jadinya? Nazratan. Nadrotan. Nadrotaini. Nado. Nadrotin. Bisa juga nazaratin ya. Bisa juga nazaratin. Kadang juga lo-nya jadi fathah ketika dalam bentuk jamak. Baik. Kemudian Ukti Dewi, aklatan. Aklatan. Aklatan, aklataini, aklatin. Terakhir sekalian, masaha. Karena Ukti Yuli katanya mustami aja. Masaha, Masaha. mashatan jadinya. Mashatan, mashataini, mashatin. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Master marroh. Fungsinya adalah sebagai bentuk penjelasan berapa kali tindakan itu dilakukan. Contoh, sajadar rojulu sajadatan. Seorang laki-laki sujud satu kali sujud. Gitu ya. Tapi kalau sajadar rojulu sajdataini, berarti berapa kali sujud? Dua. Sajadar rojulu sajdataini. Berarti dia dua kali sujud. Seorang laki-laki sujud dua kali sujud. Sajadar rojulu sajadatin. Ya, berarti laki-laki itu sujud 3 kali atau lebih. 3 kali atau lebih, gitu Lebih. ya. Doroba, dorok tuh misalnya dorok tuh dorobatan, berarti satu kali pukulan. Dorok tuh dorobata ini, berarti dua kali pukulan. Dorok tuh dorobatin, berarti 3 kali pukulan atau Lebih. Baik. Jelas ya insya Allah ya. Mudah insya Allah ya, Master Marroh. Baik. Insya Allah kita cukupkan ya satu pembahasan aja. Kemudian untuk Master Hayah ini kita bahas di pertemuan akan datang ya. Saya harap bisa paham ya terkait materi Master Marroh pada malam hari ini. Ya, sementara tidak ada tugas ya. Jadi fokuskan saja pemahaman ya. Karena Allah setelah ini ya, harus ada persiapan Zoom lagi. Jadi saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.